Kembali kami lanjutkan perbincangan terkait dengan banjir ini bersama dengan Kepala BMKG, Dwi Korita, dan juga Kepala BPBD Jakarta, Isnawa. Selamat kita melanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bu Dwi Korita. Ibu, tadi saya mau tanya lagi soal keberhasilan atau efektivitas dari modifikasi cuaca. Kalau dikatakan 63% itu ukurannya apa, Bu Dwi Korita? Apakah misalnya yang tadi yang potensinya hujannya lebat, kemudian bisa jadi hujannya jadi tidak turun, atau hujannya menjadi turun jadi hujan yang ringan, begitu, atau seperti apa ukurannya? Jadi kami menghitungnya, misalnya menurut perakiraan BMKG nih, misalnya wilayah wilayah DKI, wilayah Jakarta ini harusnya hujan seluruh wilayah, ya harusnya terkena hujan di seluruh wilayah. Namun dengan adanya modifikasi cuaca, ternyata di situ tetap masih ada hujan, ya, dan hujannya itu ternyata ringan, ya, hanya ringan, dan wilayahnya hanya di wilayah dekat pantai saja misalnya. Nah, dari situ bisa dihitung dari segi luasnya, keberhasilannya berapa persen, dari segi intensitasnya yang harusnya lebat menjadi ringan, itu juga bisa dihitung berapa persen itu. Jadi kalau sampai 63% itu kan berarti dari lebat bisa turun menjadi ringan, ya, ringan, atau jadi wilayahnya tetap sama, wilayahnya ya semua tetap kena hujan, tapi harusnya hujannya lebat menjadi ringan. Nah, atau wilayahnya juga berkurang. Nah, kalau berkurang kan persentasenya juga menjadi meningkat lagi. Jadi ada perhitungannya memang seperti itu. Baik, berarti bisa diukur dari mungkin intensitasnya atau mungkin cakupan wilayahnya begitu. Nah, Ibu Dwi Korita, untuk kemudian bisa mengantisipasi, apa yang kemudian bisa dilakukan selain memang warga memantau begitu prediksi-prediksi yang selalu dikeluarkan oleh pihak BMKG? Yang selain itu kami mohon setelah memantau, mohon ada respons. Ada respons. Kami menganalisis, mengevaluasi. Sering terjadi dari hasil peringatan dini yang diberikan itu kadang dianggap ini paling nggak mungkin akan seperti itu, ya. Jadi dari sisi respons ini yang kurang pas gitu, ya. Karena memang konsep peringatan dini itu adalah tidak bisa akurat 100%. Di negara manapun di dunia, bahkan Jepang aja beberapa kali meleset. Jepang tempat kami berguru itu meleset beberapa kali. Nah, kami akurasinya 90%. Berarti 10% itu bisa meleset. Nah, tapi jangan terus menyesal. Aduh, aku sudah terlanjur menyingkir ke tempat yang lebih tinggi biar nggak kena banjir. Ternyata nggak jadi banjir. Lain kali kalau BMKG ngeluarin peringatan dini, tapi peringatan dininya bukan banjir, tapi peringatan dininya adalah cuaca itu. Nah, nanti kalau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim, mendingan ku abaikan aja. Kemarin aku menyingkir nggak ada cuaca ekstrim, ada hujan tapi nggak ekstrim. Nah, itu ada 10% error, itu bisa. Tapi semua yang sudah paham di negara maju, mereka tuh ya tenang-tenang aja. Ya udah, sudah keluar, ternyata nggak jadi, masuk lagi dengan rasa syukur. Oh, tidak jadi hujan ekstrim gitu loh. Nah, poin inilah yang barangkali belum bisa secara ikhlas diterima oleh publik. Makanya kalau ada peringatan dini ekstrim, ya paling nanti nggak se-ekstrim yang kita duga. Nah, ini evaluasi kami secara selama 5 tahun terakhir, dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Banyak di negara berkembang itu seperti itu. Nah, sehingga ini yang mohon juga diperhatikan, kalau sudah ada peringatan dini, mohon ada respons cepat. Karena peringatan dini kami itu sampai ke desa dan kecamatan. Jadi kita tinggal di kecamatan apa itu akan tahu hujannya akan seperti apa, mulai jam berapa sampai jam berapa. Jadi kayak undangan kondangan gitu, ya, jam sekian di sini gitu. Nah, jadi kita bisa mengatur respons secara lebih cepat. Itu yang kami mohon, demikian. Baik.
Ya, tentunya butuh respon dari masyarakat secara cepat setelah mereka memantau prediksi yang sudah dikeluarkan BMKG. Tapi intinya tadi kami informasikan lagi bahwa masih ada potensi begitu hujan sampai tanggal dengan 11 Maret 2025 yang harus diantisipasi oleh warga. Terima kasih Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati dan juga Kepala BPBD Jakarta Pak Isnawa telah bergabung bersama kami di kesempatan Breaking News kali ini. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.